dari Quran tersebut. Sekali lagi, setiap Jumat malam Sabtu, waktunya pada sholat maghrib sampai dengan menjelang sholat isya. Kemudian poin yang keempat, datang dari panitia Ramadan Masjid Al-Itikaf Ketanah Raya. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan menyambut datangnya bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Untuk itu, panitia Ramadan Masjid Al-Itikaf membuka kesempatan untuk berdonasi takjil kepada saudara sekalian yang berkenan untuk berdonasi takjil. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya, baik itu berupa nasi pop, kurma, air mineral, snack, dan lain-lain. Untuk itu monggo kepada jamaah sekalian yang berkenan untuk berdonasi takjil bisa berhubungan dengan takbir Masjid Al-Itikaf Ketanah melalui panitia Ramadan Masjid Al-Itikaf. Marilah kita bersama-sama berpasrahul khairat selama bulan Ramadan ini. Kemudian menyangkut terakhir bahwa uang kas masih sampai pada bulan Juni lalu berjumlah Rp47.805.000. Kemudian di faktual Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat Rp22.980.000. Infak lain-lain Rp500.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp7.040.000, sehingga saldo akhir kasih masih sampai pada hari ini berjumlah Rp44.245.000. Demikian keadaan wakaf masjid Al-Itikaf Ketanah Raya sampai pada laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya, sebelum sholat Jumat kita mulai, kepada seluruh jamaah untuk memenuhi panitia terlebih dahulu, dan saf-saf di belakangnya dimohon untuk menyesuaikan. Kemudian bagi jamaah yang melakukan komunikasi untuk tidak lupa dinonaktifkan terlebih dahulu selama berlangsungnya ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sampai sepi untuk sholat Jumat dan segera mulai, kepada penuntut umum Bapak Ustaz Dr. Arif Haji Selamat Abdullah MA, waktu dan tempat disilakan. Sekian pengumuman kami sampaikan. Atas nama Allah kami ucapkan dengan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حي على حي على حي Alhamdulillahilladzi khalaqa Adama biyadihi min salsalin kalfaqan wa bi jawarihi wa asjada lahu malaikatatul muqarrabin al-anhar wasajadu illa iblisa aba wa ba'a bil la'nati was-sawa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah mukawwirul laila 'alan nahar wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh an-nabiyyul mustafal muhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Fa ya ibadallah usiri wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzimul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang saya hormati, saya cintai dan insyaallah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini kita bisa menghentikan berbagai aktivitas keduniawian kita semua dan semua kita tinggalkan untuk menuju panggilan Allah, menunaikan ibadah wajib salat Jumat. Yakinlah bahwa ini merupakan bentuk syukur terbaik kita. Insya Allah dengan syukur yang senantiasa kita sempurnakan, kebaikannya ini
Allah akan memberikan kenikmatan yang jauh lebih baik, lebih banyak dan lebih berkualitas kepada kita semua, baik yang berupa nikmat jasmani, lebih-lebih yang berhubungan dengan nikmat rohani. Yang kedua, jemaah sholat Jumat, mari kita bersama-sama berhitung diri untuk meningkatkan kualitas Islam kita, kualitas iman kita dan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan semakin bertambahnya usia kita menjadi semakin sadar bahwa dunia ini bukan sesuatu yang abadi. Kita menjadi semakin yakin dan semakin paham bahwa dunia ini akan kita tinggalkan untuk menikmati kenikmatan hidup yang lebih baik, nikmat kubur, nikmat di hari mahsyar, dan kenikmatan yang lain. Kita sadar demikian. Dengan semakin pahamnya seperti itulah, maka kita akan senantiasa berhitung diri apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Apakah yang kita lakukan itu melanggar tuntunan agama atau tidak. Dengan seperti itu, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa dikaruniai solusi dari berbagai persoalan kehidupan kita, baik persoalan kehidupan kita secara individu, keluarga, masyarakat, sampai persoalan kehidupan kita sebagai sebuah bangsa besar di negeri ini. Jamaah sholat Jumat yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang telah saya bacakan di dalam prolog khutbah ini, di dalam surat Ali Imran ayat 26 dan 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'. Katakanlah bahwa Allah lah seluruh penguasa dari kekuasaan yang ada di bumi ini. Manusia itu hanya diberi secuil, setetes mungkin kekuasaan di rumah tangganya, mungkin di lingkungannya, mungkin di masyarakatnya, mungkin di negaranya. Semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tu'til mulka man tasya', Allah akan memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya', dan Allah akan mencabut kekuasaan dari siapapun yang Allah kehendaki. Dulu pernah di tahun 2250 sebelum Masehi, ada penguasa yang sangat zalim, yaitu Raja Namrud laknatullah alaih. Seolah-olah dia tidak pernah akan tumbang dari kekuasaan itu, dan yang senantiasa amar ma'ruf nahi munkar, buat tanggung-tanggung Abul Anbiya, yaitu bapak moyangnya para nabi, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Untuk menghadapi hal itu, Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dibakar hidup-hidup, dan orang tidak satupun yang berani mengatakan Ibrahim itu akan selamat. Tapi atas izin Allah, api yang demikian panas membaranya itu, Allah tegaskan, ya naru kuni badan wassalaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kau dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Maka Raja Namrud pada saat itu yang berkuasa dengan segala bentuk kezalimannya,
tumbanglah di tangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam atas izin Allah. Nabi Ibrahim tidak punya bala tentara, tidak punya pasukan, dia tidak memiliki apa-apa. Tapi sekali lagi atas izin Allah, Namrud bisa turun dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada saat itu menjadilah orang yang dipercaya di masyarakat. Di tahun 1250 sebelum Masehi, di Mesir berkuasa seorang yang sangat-sangat dolim dan memproklamirkan diri sebagai Tuhan, yaitu Raja Fir'aun. Dia memproklamirkan diri, ana rabbukumul a'la. Saya ini adalah Tuhanku yang paling tinggi. Saya berhak untuk memberikan kesempatan hidup kepada siapapun yang saya inginkan. Tapi saya juga berhak untuk mematikan siapapun yang ingin saya matikan. Sampai pada saat itu, yuzabbikuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Jangankan kok yang tua, jangankan yang muda, bayi-bayi laki-laki saja dibunuh. Akan tetapi dengan izin Allah, kekuasaan Fir'aun yang sedemikian jahatnya itu juga ditumbangkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tu'izzu man tasha. Allah akan memuliakan kepada siapapun yang dia kehendaki. Wa tudzillu man tasha, dan Allah akan hinakan siapapun yang dia kehendaki. Fir'aun menjadi pemimpin itu bukan dimuliakan, tapi dihina dengan sehina-hinanya. Setelah dia sampai di puncak, ternyata dia ditenggelamkan. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Al-Quran menegaskan, "Fal-yawma nunajjika bibadanika." Fir'aun, pada saat ini aku selamatkan tubuhmu, aku selamatkan jasadmu, litakuna liman khalfaka ayat. Tubuhnya diutuhkan, tubuhnya, jasadnya diselamatkan, akan tetapi jiwanya tidak diselamatkan. Litakuna liman khalfaka ayat, agar peristiwa ini menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah kamu, bahwa siapapun yang berkuasa, siapapun yang melakukan kezaliman dengan sedalim-dalimnya, maka Allah pasti akan menghentikannya pada saat-saat yang tepat. Dan juga orang yang kadang-kadang dijadikan pemimpin itu bukan dihinakan, akan tetapi dimuliakan. Baginda Nabi kita Muhammad SAW sebagai imamul muttaqin, sebagai pemimpinnya orang-orang bertakwa, beliau ditunjuk menjadi nabi, beliau ditunjuk menjadi rasul, beliau ditunjuk menjadi presiden. Itu dimuliakan, usianya memang hanya 63 tahun. Akan tetapi track recordnya, rekam jejaknya itu masih terekam dengan sempurna sampai saat ini. Bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang baik, orang yang senantiasa menjadi teladan ketika beliau masih hidup dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, jamaah salat Jumat yang saya hormati, kita semua harus sadar bahwa yang namanya kekuasaan itu, manusia hanya dititipi amanah yang tidak banyak. Dan kita pun sebagai manusia sebenarnya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan istikharah, pilihan-pilihan tertentu. Akan tetapi semua itu adalah haknya Allah, kekuasaan itu adalah milik Allah.
apapun yang kita duduki, apapun yang kita emban, apapun yang kita jabat, itu semuanya adalah titipan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kau mencabut kekuasaan, memasukkan siang ke dalam malam pun juga bukan persoalan yang sulit bagi Allah. Memasukkan malam ke dalam siang pun juga bukan merupakan hal yang sulit. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, menghidupkan yang mati dari yang hidup dan mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa tarzuqu man tasya' bi ghairi hisab, dan Allah akan memberi rizki dari siapapun yang Dia kehendaki. Jamaah salat Jumat yang saya hormati, pada tahun ini di masyarakat kita sedang mengalami hal yang seolah-olah tidak paham bahwa kekuasaan ini adalah kerayaannya dirinya, akan tetapi Allah lah yang akan menentukan siapapun yang jadi pemimpin di negeri ini, itu semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia akan menjadi pemimpin zalim, itu pun juga diizinkan oleh Allah. Kalau dia akan menjadi pemimpin yang baik, itu pun juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa manusia itu ditunjukkan pada dua hal? Wadainahum najdain. Ada pilihan, ada kanan, ada kiri, ada baik, ada buruk, dan manusia diperintahkan untuk melakukan pilihan itu dengan sebaik-baiknya. Diri kita seperti itu, orang lain juga seperti itu, pemimpin kita juga seperti itu. Yang penting bagi kita semuanya, masalah Jumat yang saya hormati, siapapun pemimpin kita, harus kita harapkan menjadi orang yang bisa menghantarkan kita semua ini selamat dunia dan akhirat. Siapapun yang menjadi pemimpin, jangan sampai kemudian kita memiliki seorang pemimpin justru menjadi orang yang tidak menghantarkan keselamatan kepada kita, tapi justru meninggalkan ataupun mengarahkan kita menuju kesengsaraan. Nauzubillahi min dzalik. Dan ini sudah kita lakukan, semua itu kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mudah-mudahan pemimpin kita diberi petunjuk dan bisa mengarahkan kita, menghantarkan kita menjadi orang-orang yang selamat dan berbahagia dunia dan akhirat. Jamaah sholat Jumat yang saya hormati, ini semua tidak berhenti pada saat ini, akan tetapi selalu kita mohonkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian kita ini terlena untuk berdoa, untuk memohon kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua ini senantiasa memohon dalam satu hari minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami semua ini ke jalan yang lurus, karena di masyarakat kita ini memiliki banyak pilihan, ada yang lurus, ada yang bengkok, dan seterusnya. Insya Allah kalau kita senantiasa istiqomah memohon dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dengan senantiasa beribadah dengan baik, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan yang demikian itu bukan pekerjaan yang ringan, akan tetapi sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang senantiasa fokus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan takunu sababun na'imul mu'abbad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mufaddalul musyarraful muayyan huwa hamidun wa mahmudun wa ahmad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-taqirin. Wa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallahi wa taqwazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muqimmat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma arhamna bitarkil ma'asina wa tama'afatana warhamna bitarki ma la yu'inuna warzuqna husnan nadrina fima yurdika walzim qulubana hifdhu kitabatika kama anamtana wabsir bihi basarina washrah bihi sadrina wanawir bihi qulubana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba wa min da'watin la yustajab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min imaratis sibyan. Allahumma inna na'udzubika min imaratis sufaha. Rabbana khtim lana bil iman, Rabbana khtim lana bil islam, Rabbana khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin ihdinas siratal mustaqim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.